Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore dan selamat malam. bagi kalian yang nonton video ini kapan aja dan di mana aja. Gimana kabarnya nih? Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Perkenalkan, aku Cecilia Nurhanabila atau bisa dipanggil Sasil. Dan aku Siti Nur Alfainia atau lebih akrab bisa dipanggil aku Feni. Nah, di sini kita akan review sebuah film yang sempat booming pada tahun 2019 yang berhasil meraih sebanyak 2.536.000 penonton dalam 46 hari penayangannya, Wow. yaitu film Dua Garis Biru. Bagi kalian yang tanya kenapa sih kita pilih film Dua Garis Biru, itu kan film lama. Nah, jadi kita pilih karena film ini sangat baik dalam mengemas pentingnya sex education pada remaja. Film ini juga memenangkan kategori film terpuji bioskop pada Festival Film Bandung. Nggak cuma itu aja, film ini juga berhasil meraih 11 nominasi dalam Festival Film Indonesia. Wow. Nah, biar gak kelamaan, langsung kita bahas aja ya. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Ginatri S. Nur yang sebelumnya telah melahirkan beberapa karya nih, seperti Air Cinta, Habibie dan Ainun, dan Posesif. Keren banget kan? Wah, keren. Nah, film Dua Garis Biru ini juga dibintangi oleh beberapa artis seperti Zara JKT48, Angga Yunanda, Cut Mini, hingga Asri Welas sebagai cameo. Soundtracknya juga sangat pas untuk film ini. Ada Biru oleh Banda Neira, Growing Up oleh Lala Sekar, Jikalau oleh Naif. Pokoknya ini perpaduan yang perfect banget. Ya, film ini menceritakan tentang Dara dan Bima yang merupakan anak kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian nasional. Mereka berada di kelas yang sama, bahkan duduk sebangku. Tapi Dara ini terkenal akan kecerdasannya dan berasal dari keluarga yang mampu. Nah, kebalikan dari Dara nih, Bima itu dikenal dengan nilainya yang jelek dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, seperti remaja-remaja pada umum yang lagi mabuk asmara ya, mereka selalu menghabiskan waktu bersama sehingga terjadilah hubungan seks di luar pernikahan. Sebelum film ini ditayangkan di bioskop, ada sebuah petisi untuk boikot film ini loh. Wow, iya bener banget. Jadi, melansir dari majalah Hai, film ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari Gerakan Profesionalisme Keguruan Mahasiswa Indonesia atau Gara-Gara Guru. Petisi ini diunggah di situs change.org yang mengajak masyarakat untuk tidak meloloskan film Dua Garis Biru ini karena ada beberapa scenes dalam trailer tersebut yang menunjukkan pacaran di luar batas, yaitu ketika adegan berpacaran dalam kamar yang menjadi keseharian mereka. Nah, hingga Rabu pada tanggal 1 Mei 2019, petisi ini telah ditandatangani 180 dari 200. Bahkan, ada petisi baru untuk mendukung masyarakat dalam meloloskan film ini dan sudah ditandatangani sebanyak 252 orang. Sebenarnya petisi tentang boykot film ini dikarenakan di Indonesia sendiri pendidikan seks atau sex education tuh masih merupakan hal yang tabu. Padahal data dari UNICEF per Juli 2018 menyebutkan bahwa 650 juta perempuan di seluruh dunia yang hidup saat ini menikah pada usia di bawah 18 tahun. Nah, jumlah terbesar itu ada di Asia Selatan. Tapi pernah nggak sih kalian itu kepikiran gimana caranya mengurangi atau bahkan menghapuskan angka pernikahan dini ini? Nah, maka dari itu sebenarnya film ini merupakan film yang baik bagi remaja terutama seperti kita ini nih. Betul. Nah, lanjut lagi ya. Jadi Dara dan Bima ini sempat berada di fase denial dan saling mendiamkan. Just info nih, jadi fase denial itu merupakan tahap awal dari kesedihan yang artinya penolakan dan menarik diri. Nah, baik Dara maupun Bima sama-sama takut akan kondisi mereka yang tidak mereka inginkan. Apalagi Dara merupakan anak yang berprestasi dan dikenal baik oleh si orang tuanya. Namun kondisi selanjutnya tidak mereka duga. Dara dikeluarkan dari sekolah karena dianggap membuat malu. Orang tuanya tidak terima karena Bima dibiarkan untuk melanjutkan sekolahnya. Nah, sedangkan orang tua Bima membela anaknya, kalau Bima tidak berpendidikan, bagaimana dia akan menjadi ayah di masa depan. Nah, ini nih hal yang janggal yang sering kita temui di kasus pernikahan dini atau hamil di luar nikah. Itu gimana? Perempuan itu seolah-olah disuruh untuk menanggung bebannya sendiri. Padahal perempuan juga sama berhaknya untuk menuntut ilmu atau berpendidikan walaupun dalam kondisi hamil. Dua Garis Biru tak hanya menyajikan isu pahit mengenai kehamilan di luar nikah dan pernikahan di usia dini.
Film ini juga mengangkat isu soal kesetaraan gender dan hubungan antara orang tua dan anak. Bima mungkin berjanji untuk tidak meninggalkan Dara. Tapi dengan mudahnya Bima mengingkari janji itu. Bima beranggapan bahwa ia bukanlah sosok yang tepat untuk dijadikan suami dan ayah di usia yang masih begitu muda. Ia bahkan menguatkan fakta bahwa kehamilan dan pernikahan itu bukanlah untuk anak-anak seusia mereka gitu. Sebaliknya, Dara adalah gambaran kebanyakan perempuan dalam kasus hamil di luar nikah dan pernikahan dini. Mari kita bahas Dara secara personal. Kehamilan di usia Dara sangat beresiko tinggi dan rentan keguguran. Ia terus ketakutan, apakah mimpinya untuk belajar di Korea akan tercapai? Perubahan tubuhnya yang drastis tentu saja membuat Dara syok. Dimulai dari ASI yang merembes secara tiba-tiba padahal waktu melahirkan masih lama, atau perut yang kram secara terus-menerus tentu saja mengganggu Dara. Walau Dara kuat dan bertekad untuk mempertahankan kehamilannya, kadangkali Dara juga merasa down dan terpuruk gitu. Tapi tahu nggak sih, ternyata Zara itu menggunakan perut palsu dalam proses pembuatan filmnya. Hal ini dilakukan dia untuk memperdalam peran sebagai Dara di film tersebut. Keren banget sih emang. Harus diakui yang menjadi naskah ini sangat brilian, bukan cuma kasus Dara dan Bima aja, tetapi orang tua Dara dan Bima juga yang mulai lama-lama menerima kenyataan juga menarik untuk dinikmati ya. Iya. Dua Garis Biru juga berhasil mengangkat topik yang dianggap tabu oleh banyak masyarakat. Film ini mengajak kita untuk membuka mata betapa pentingnya isu ini dibicarakan. Ketika orang tua membesarkan anaknya, bukan hanya soal apakah ia sehat ataupun rajin dalam sekolah. Selain pendidikan di sekolah maupun di rumah, sudah sepatutnya orang tua mengajarkan tentang sex education. Orang tua juga harus mengajarkan anak-anak bahwa tubuh mereka belum siap untuk memiliki bayi dan ancamannya adalah nyawa. Dan faktanya skenario film ini ditulis sejak tahun 2009. Wah, lama juga ya. Iya, jadi kabarnya Gina S. Nur yang menjadi penulis sekaligus sutradara film ini mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan naskah film ini. Pada awalnya skrip film ini ditulis dari tahun 2009 hingga 2010 untuk menyelesaikan draft pertamanya. Kemudian ditunda selama 8 tahun dan dimulai tulis kembali dari tahun 2018 dan akhirnya 2019 rilis. Wah, pantas hasilnya keren gini ya. Ternyata penulisannya lama juga. Walaupun ending film ini bukanlah jenis ending happily ever after seperti kebanyakan orang yang suka. Ya betul. Tapi ending Dua Garis Biru ini merupakan ending yang terbaik yang bisa diambil. Ya betul banget, Fan. Film ini juga relate sama kehidupan masyarakat kita. Dan film ini juga ngasih tahu ke kita bahwa semua orang berhak memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Iya, betul banget tuh. Oke, baiklah, sampai sini aja pembahasan dari kita. Jadilah penonton yang selektif, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Tapi sebelum dibuang sisi buruknya bisa kita olah juga loh. Jadi nggak selamanya sisi buruk itu buruk. Jadi apa yang menjadi buruk untuk orang lain sebaiknya kita pelajari untuk tidak terulang di kehidupan kita gitu. Iya, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan yang salah dalam video ini. Dia Feni dan dia Sasil. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.